Video ini merupakan video paparan materi untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dengan mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi. Ruang lingkupnya. Pengertian ekonomi secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Ilmu ekonomi ada dua. Yang pertama, ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Dan yang kedua, ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi normatif hanya membahas pertimbangan-pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah apakah yang harus terjadi. Ada dua ruang lingkup ilmu ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Materi 2. Perkembangan teori ekonomi. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat menghasilkan barang dan jasa dan bagaimana mereka mengkonsumsinya. Perkembangan ekonomi di era digital. Indonesia merupakan salah satu negara memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Perkembangan internet ekonomi di Indonesia adalah banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Ada 3 manfaat teori ekonomi. Yang pertama, memahami prinsip-prinsip dasar. Teori ekonomi membantu kita memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur aktivitas ekonomi termasuk hukum, permintaan, dan penawaran, keuntungan komparatif, utilitas marginal, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Teori ekonomi membantu kita memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi individu, perusahaan, atau negara. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang efisien. Teori ekonomi membantu kita dalam pengambilan keputusan yang efisien melalui pemahaman konsep biaya atau benefit, efisien alokasi sumber daya, dan evaluasi keuntungan dan kerugian. Materi 3. Elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Ada 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Yang pertama, elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan dengan harga di pasar. Yang kedua, elastisitas silang, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain, dinamakan elastisitas permintaan silang atau dengan ringkas elastisitas silang. Dan yang ketiga, elastisitas pendapatan, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian, dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Dan elastisitas
penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Koefisien elastisitas yang diperoleh adalah positif akibat dari korelasi yang positif antara perubahan harga dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Faktor-faktor elastisitas penawaran. Yang pertama, barang hasil pertanian bersifat inelastis karena suka untuk dikurangi atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua, dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan, sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek, di mana produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. Yang ketiga, munculnya atau menghilangnya produk saingan. Yang keempat, adanya terobosan untuk membuat barang baru. Materi 4. Teori perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Yang kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, setiap barang dapat didistribusi dengan barang lain. Yang kelima, konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Macam-macam teori perilaku konsumen. Yang pertama, teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Yang kedua, psikologis teori. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan. Yang ketiga, teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Materi 5. Teori biaya dan penerimaan. Teori biaya. Biaya adalah jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu barang atau jasa, mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan proses produksi, distribusi, atau penyediaan barang atau layanan tertentu. Biaya produksi. Pada saat melakukan suatu kegiatan usaha, setiap individu atau kelompok pasti memerlukan biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang dihasilkannya, tidak terkecuali seorang petani. Petani membutuhkan biaya produksi untuk menghasilkan tanaman yang diproduksinya. Teori biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep-konsep dasar dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan tingkat output yang optimal. Macam-macam biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang dalam kurun waktu tertentu jumlahnya tetap dan tidak berubah. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel merupakan pengeluaran yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya total. Biaya total merupakan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi semua output baik barang maupun jasa. Yang keempat, biaya rata-rata. Biaya rata-rata merupakan biaya total yang dikeluarkan untuk setiap unit output. Yang kelima, biaya marginal. Biaya marginal merupakan kenaikan dari biaya total yang diakibatkan oleh diproduksinya tambahan satu unit output. Teori penerimaan dan pendapatan. Pendapatan adalah total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Perusahaan yang menginginkan laba maksimum akan mengambil keputusan secara marginal, di mana perusahaan dapat menyesuaikan variabel yang bisa dikontrol untuk memungkinkan memperoleh laba yang dimaksimumkan. Hubungan teori biaya penerimaan. Hubungan antara teori biaya dan penerimaan erat kaitannya dalam analisis ekonomi dan bisnis.
Kedua teori ini saling mempengaruhi dan membantu perusahaan atau individu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi, investasi, atau kebijakan. Materi 6. Teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang pertama, bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang-barang dan jasa-jasa. Yang kedua, perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan. Mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Yang ketiga, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output, digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Yang keempat, teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan mengenai hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Yang kelima, teori produksi dengan dua faktor berubah, misalnya yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Yang keenam, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit. Pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.